keadaan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana hadis yang kita terangkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada setiap hamba. Diriwayatkan sampai berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dosa-dosanya dan dia akui. Kemudian Allah mengatakan, hal ta'rif, apakah engkau tahu dosa-dosamu? Maka dia mengatakan, benar ya Rabb, saya tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupnya di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya hari ini aku telah ampunkan untukmu. Fayu'ti sahifata hasanat. Kemudian diberikanlah sahifah kebaikan. Subhanallah. Alangkah nikmat seorang hamba ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan kebaikannya, Allah sebutkan dosa-dosanya dan kebaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai hambaku, apakah engkau mengakui bahwa itu adalah dosamu? Maka dikatakan oleh hamba tersebut, benar ya Rabb, itu dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku selama di dunia aku telah sembunyikan dosa-dosamu itu. Tahukah engkau wahai hambaku bahwa sembunyian itu adalah untuk disembunyikan untuk engkau di akhirat? Kalau seandainya itu aku telah sembunyikan di dunia, maka di akhirat aku juga sembunyikan dan aku telah ampunkan untukmu. Maka diberikan sahifah. Berbahagialah dia. Coba lihat orang kufar dan munafiqun. Ketika dipanggil di hadapan seluruh makhluk, dia datang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Orang-orang inilah pendusta-pendusta di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Hud, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka itulah orang-orang yang telah berdusta kepada Rabb mereka, maka ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Allahu akbar. Suatu hari diriwayatkan seorang hamba didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika didatangkan, wahai hambaku, di sini disebutkan, benar ya Rabb, bukankah engkau telah melakukan salat? Benar ya Rabb. Bukankah engkau telah melakukan ini dan ini? Benar ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ambil kebaikanmu. Ambil kebaikanmu. Maka paling hamba tersebut ke belakang, kemudian diambilnya kebaikannya, kemudian disodorkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini ya Rabb, ini salatku, ini sedekahku, ini zakatku, ini berbaktiku kepada orang tua, dan ini dosa-dosaku. Maka kata Allah SWT ketika melihat zakatnya, adapun zakatmu hambamu, maka aku tidak terima. Adapun salatmu hambamu, maka aku tidak terima. Bukankah engkau berzakat karena manusia? Maka aku tidak terima. Maka dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu semua amalnya, semua amal yang saleh. Kemudian Allah katakan kepada malaikatku, bawa dia ke neraka. Malaikatku, bawa dia ke neraka. Hamba tersebut dia berharap bahwa dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, kan tapi dia tidak. Allah tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat, maka dibalik, bawa dia lagi ke neraka. Dan sengsaralah dia waktu itu. Allahu akbar. Kalau seandainya antum mau lebih detail lagi tentang permasalahan itu, maka yang paling berat bukan hanya hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan Allah dengan hambanya itu berkaitan tentang keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang rasa takut kepada Allah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jad'an? Bagaimana Abdullah bin Jad'an yang telah bersedekah pada masa jahiliyah, yang telah memberi fakir miskin, yang telah menjamu tamu-tamu Allah untuk tawaf haji. Abdullah bin Jad'an adalah orang dermawan Quraisy. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah mengatakan di dalam dirinya bahwa dia takut pada hari yang sangat menyedihkan. Dia tidak pernah berikrar di dalam hatinya bahwa amalan-amalan itu untuk dilepaskannya azab dari akhirat. Seorang yang beramal tidak pernah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah dia hadirkan amalnya tersebut
untuk pelepasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, untuk diringankan hisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia tidak peduli padanya. Yang lebih berat dari itu semua adalah hubungan manusia dengan manusia. Kalau itu adalah hubungan manusia dengan Allah, maka yang paling berat adalah hubungan manusia dengan manusia. Allahu akbar. Hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali Allah akan mengqadha, akan memberikan kebebasan kepada orang yang mempunyai hak yang belum ditunaikan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Dan yang terberat adalah orang yang telah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang membunuh seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang berhutang yang belum ia tunaikan hutangnya. Disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk dunia, wahai hamba-hambaku, barang siapa yang mempunyai hak yang belum kalian ambil, maka ambillah sebelum sebulan ini aku masukkan ke surga. Sebulan ini aku masukkan ke surga. Maka ditegakkan oleh Allah SWT. Maka setiap orang yang mempunyai hak dari kezaliman yang ia lakukan, sekecil apapun itu, datang memperebutkannya sampai ketika dia telah hendak masuk surga, menjadi dia penduduk neraka yang lama-lama sekali kekal dalam neraka. Sampai disebutkan seseorang yang memiliki harta kaitan hutang 1/2 dirham, bahkan 1/6 dirham, akan mengalahkan amalan siangnya dengan puasa dan malamnya dengan ibadah. Dia ambil seluruh amalnya hanya untuk 1/4 dirham, 1/6 dirham. Daniq diambil. Bayangkan yang lebih besar dari itu. Apa kata Abu Usama dari Abdullah bin Unais? Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, manusia dikumpulkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian tiba-tiba ada suara yang memanggil, yang terdengar dari kejauhan, Anal Malik, Anad Dayyan, akulah raja, akulah zat yang harus memberi ganjaran. La yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ay yadkhulal jannah. Tidak layak seseorang untuk masuk surga sebelum dia menyelesaikan kezaliman sampai pukulan. Dan tidaklah seseorang masuk neraka sampai dia mengambil haknya dari penduduk surga, sampai pukulan yang dia berikan, yang dipukul orang kepadanya. Allahu akbar. Itu hadis dikeluarkan oleh Abu Usama. Jadi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Apa kata para sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, al-muflisu fina. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta lagi dan tidak mempunyai uang. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Yang bangkrut adalah orang yang didatangkan pada hari kiamat, didatangkan amal salehnya, salatnya, puasanya, zakatnya, akan tapi bersamaan dengan itu dia telah mencela si fulan, dia telah menuduh si fulan, dia telah makan harta si fulan, dia telah menjatuhkan darah si fulan, dia telah memukul si fulan, sehingga setiap mereka mengambil kebaikannya,
Dan setiap mereka telah mengambil kebaikannya, jika seandainya kebaikannya telah punah, maka diambil keburukannya untuk dijadikan kebaikan bagi orang yang berhutang, maka ditimpakan kepadanya kesalahan sebanyak keburukan yang diambil, kemudian dimasukkan dan dicelupkan ke neraka. Ketika seseorang hendak masuk surga, tiba-tiba ada seseorang memegang tangan, wahai fulan, sebentar. Apa kata orang yang hendak masuk surga tersebut? Ya fulan, saya tidak mengenalmu. Saya tidak pernah mengenalmu. Biarkan aku masuk surga. Biarkan aku dapat pengampunan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang tersebut mengatakan, wahai fulan, engkau mengenal. Engkau pasti mengenal. Engkau satu hari pernah melihatku di dalam kesalahan, dalam kemungkaran. Engkau tidak melarangku. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tidak ada nasab pada waktu itu, dan mereka pun tidak ada yang bertanya tentang nasabnya. Jadi yang luar biasanya adalah orang yang telah membunuh orang, diminta pahalanya satu persatu. Makanya Rasulullah SAW mengingat besarnya musibah yang dihadapi oleh manusia pada waktu itu, beliau meminta maaf kepada umatnya. Barang siapa yang aku mempunyai kesalahan, kezaliman yang telah aku buat, maka hari inilah, tuntutlah hari ini. Sesungguhnya besok tidak ada lagi permintaan. Seorang muslim ketika memahami hal ini, hendaklah dia memuhasabah diri. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, perhitungkanlah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perbaikilah diri, hati perbaiki. Ikhlaskan kepada ibadah Allah Azza wa Jalla. Tundukkan, istislam. Tundukkan, serah dirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Patuhlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan manusia berakhlak mulialah. Berakhlak mulialah. Tidak ada yang paling banyak masuk surga kecuali kerana akhlak mulia. Berakhlak mulia. Maka itulah wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Zuhudlah kepada Allah dan zuhudlah kepada manusia. Zuhudlah di dunia dan zuhudlah kepada manusia. Zuhud di dunia dengan mengharapkan akhirat. Zuhud dengan manusia dengan tidak meminta-minta kepada mereka. Kemudian bukan berarti hal ini akan memberikan kesedihan bagi kita, kan, tapi ini menumbuhkan rasa takut yang akan mendatangkan amal, mendatangkan perbaikan diri, mendatangkan kesalehan. Akan tapi bersamaan dengan itu banyak juga keadaan yang mungkin belum kita sempat kita ceritakan, keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Hadis bitaqah sangat masyhur. Seorang pemuda yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, di hadapan mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semua kesalahannya, sampai kesalahannya tersebut mempunyai 99 fail. Satu fail panjangnya, jauhnya sejauh mata memandang, sejauh langit. Allah. Kemudian dikatakan, wahai fulan, apakah aku telah menzalimimu? Ya Allah, engkau tidak pernah menzalimiku. Wahai fulan, apakah engkau akui ini sebagai dosa? Benar ya Rabb, aku telah akui sebagai dosa. Wahai fulan, ingatlah apa kebaikan yang engkau telah lakukan. Maka dia berpikir, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan ya Rabb. Tidak ada kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai fulan, engkau pernah dahulu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Allah datangkan kepadanya bitaqah, selembar kertas, kemudian letakkan di lempengan kanan mizan. Kemudian diletakkan, apa kata pemuda tersebut, apa yang bisa diperbuat oleh kertas selembar tersebut dibandingkan 99 fail, yang satu fail tingginya setinggi langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat saja. Maka dilihat oleh pemuda tersebut, kiranya satu lembar yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut mengalahkan 99 fail. Allah.
maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga karena kalimat la ilaha illallah tersebut. Disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah mukhlisan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan la ilaha illallah dengan maknanya, dengan pengertiannya, dengan tauhid, dengan ikhlas, dengan mengerti sebenar-benarnya bahwa dia mencintai Allah, bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang sangat banyak yang tidak mungkin kita sebutkan. Tujuan kita pada malam hari ini yaitu menumbuhkan rasa takut kita di padang mahsyar. Dikatakan oleh Rabi' bin Khuzaim ketika datang dua orang muridnya, Hilal dan Munzir. Apa kata Rabi' bin Khaytham atau Rabi' bin Khuzaim? Wahai Hilal dan Munzir, apa yang aku nanti bisa lakukan besok di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa yang bisa aku lakukan besok di hadapan Allah? Yaitu Rabi' bin Khuzaim mengingatkan di padang mahsyar. Padang mahsyar, padang yang sangat luar biasa, yang harus kita hadirkan selalu di dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia hari ini belum tentu bisa berbahagia di hari itu. Kan tapi orang yang sengsara hari ini, mudah-mudahan kita harapkan sengsara di atas agama Allah, akan mendapatkan kebahagiaan nanti di hari itu. Wallahu ta'ala. Hadis 415. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 415. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang takut pasti berangkat sore hari, dan siapa yang berangkat sore hari pasti sampai rumah. Ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah barang dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Hadis 416. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan umratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din? Qal ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalik. Hadis 416. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dilemparkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang bulat tanpa selai benang dan masih kulup atau tanpa khitan. Saya bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya, sebagian mereka akan melihat sebagian yang lain? Beliau menjawab, wahai Aisyah, urusannya lebih berat daripada memperhatikan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang pertama dibacakan, man khafa adlaja, barang siapa yang takut hendaknya dia mempersegerakan untuk berangkat. Hadis ini adalah kesimpulan dari kajian kita. Kalau seandainya anda takut akan azab akhirat, akan susahnya di padang mahsyar, akan beratnya hisab, akan sempitnya di alam kubur, maka tidak ada jalan lain. Bersiap-siaplah. Apa kata Rasulullah SAW? Ay ikhwani, limithli hadha fa'iddu. Hai saudaraku, untuk seperti inilah maka persiapkanlah.
Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, maka dia bersegera. Kalau seandainya Anda takut berjalan malam, takut karena binatang-binatangnya, maka segera, jangan sampai malam. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kesadaran timbul di saat tidak ada manfaat. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sampai salah seorang kalian didatangi kematian, baru dia mengatakan, ya Allah, balikkan aku kembali ke dunia. Takut harus ditumbuhkan untuk bisa menghadirkan amal saleh, untuk bisa membuahkan amal saleh. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis tadi mengatakan, ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah sungguhnya barang dagangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya sangatlah mahal. Bukan mudah. Barang dagangan yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala adalah barang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jannatin arduha as-samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha. Tidak bisa didapatkan hanya dengan sedikit salat, dengan sedikit puasa, sedikit belajar, hanya sedikit sedekah, sedikit infak, sedikit menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ala anna salatullah ghali. Sungguhnya barang Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Karenanya terbunuh Zakaria, terbunuh Yahya, terusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kampung. Karenanya berpisah para sahabat Rasulullah SAW dari pamannya, dari ayah. Karenanya kaum Ansar harus membagi harta mereka, membagi desa dan kampung mereka dengan muhajirin. Karenanya terbunuhlah orang yang syahid. Karenanya bersedihlah orang yang saleh. Ribuan orang telah berlalu dan mereka telah beramal. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itulah umat yang telah berlalu, mereka telah berbuat, akan tapi kalian akan mendapatkan apa yang kalian berbuat. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Di dalam hisab, nanti di padang mahsyar, nanti di alam kubur, kalian tidak akan ditanyakan tentang amal Abu Bakar, tidak akan ditanyakan tentang amal Utsman, Umar. Mereka sudah masuk surga, yang ditanyakan adalah amal kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian dah akan nanti datang dalam kesendirian sebagaimana kalian datang ke dunia dalam sendiri. Kita mempertanggungjawabkan amal sendiri. Jadi silatullah, surga Allah Azza wa Jalla sangat mahal, harus dimengerti. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah? Fahayya, maka bersegeralah untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Untuk mendapatkan surga Allah bersegeralah selagi bazar masih terbuka, selagi Allah Subhanahu wa taala masih meneriakkan barangnya, selagi umur masih punya kesempatan, selagi ada tenaga, masih ada harta yang hendak dibayarkan untuk mendapatkan surga. Akan tetapi ketika bazar telah selesai, ketika Allah tidak lagi meneriakkan surganya, ketika harta tidak lagi ada yang hendak diinfakkan, tidak ada lagi waktu yang bisa diinfakkan di jalan Allah, di saat itulah penyesalan. Penyesalan yang tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Man khafa adlaj. Seorang muslim yang takut, maka hendaklah dia persiapkan. Rasulullah SAW mengatakan, innal qalba idza dakhala an-nuran fasakha wa ansyarah. Sungguhnya hati jika seandainya dimasuki oleh cahaya, maka dia akan lapang dan lega. Dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tandanya? Al-inabatu ila daril khulud wat-tajafi an daril ghurur. Yaitu sudah hendak merapat ke perkampungan akhirat dan sudah mulai menjauh ke perkampungan dunia. Cerita dunia sudah mulai dia jauhkan. Cerita akhirat itu yang dia rapatkan di dalam kehidupannya. Itulah tanda orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kurangi dunia. Dunia boleh diingat, Anda boleh bekerja dengan semangat. Seharusnya Anda bekerja dengan semangat, akan tapi jadikan itu untuk sawah Anda untuk akhirat. Jadikan itu untuk amalan, untuk menjadi pahala nanti di akhirat, yang mana Rasulullah SAW mengatakan wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Maka jauhilah diri kita sekalipun setengah butir korma. Berupayalah kita untuk melakukan hal itu, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tentang khauf. Insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bab raja, yaitu bab pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pupuk pengharapan kita kepada Allah. Tanggal 22 insyaallah kita mulai lagi kajian, yaitu bab raja. Saya harapkan kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada waktu 10 menit untuk buka pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah syafaat al-kubra Rasulullah SAW berlaku atas seluruh manusia? Ya, syafaat kubra maqamah mahmuda berlaku untuk seluruh manusia. Yaitu syafaat kubra, yaitu permintaan Rasulullah SAW agar ditegakkan hisab. Maka itu untuk seluruh manusia. Berikutnya, seseorang yang banyak tertawa di dunia, apakah akan menjauhkannya dari surga? Sering tertawa ya ikhwan, sering tertawa terlepas kontrol akan mengelamkan hati, mengelamkan hati. Dan ini yang ditakutkan oleh sebagian ulama salaf, tertawanya membuat kasar hati. Akan tetapi orang-orang dahulu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, di antara mereka ada yang tertawa, akan tetapi malamnya mereka menangis. Malamnya mereka menangis. Ada salah seorang salaf, ketika dia membaca Al-Quran, basah Al-Quran tersebut karena tangisnya, karena dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang murid-muridnya, maka dia tutup Quran tersebut karena ingin menyimpan amal, ingin menyimpan amal. Orang-orang dahulu subhanallah, mereka tertawa, tapi tidak semua mereka tertawa, akan tapi mereka mempunyai hati yang sangat lembut. Ketika diingatkan mereka terima. Bahkan yang fasik sekalipun di antara mereka, Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang masyhur, melakukan maksiat, fasik, akan tapi ketika dia diingatkan akan akhirat, maka dia menangis. Dan banyak khalifah-khalifah yang menghabiskan hartanya, kadang-kadang menghabiskan syahwatnya di dunia, akan tetapi ketika diingatkan oleh ulama dia menangis. Mereka mempunyai hati yang lembut sebagai cadangan untuk bisa beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang musibah-musibah, tertawa yang mengantarkan kita kepada kasar hati, kasarnya hati, sehingga dengan kasar hati tersebut kita tidak bisa beribadah nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akan beribadah seseorang yang kasar hatinya? Bagaimana beribadah kepada Allah orang yang tidak pernah tunduk hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah terenyuh, yang tidak pernah dia letakkan dirinya serendah-rendahnya di mata Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia beribadah? Bagaimana dia menikmati? Saya tidak bisa membayangkan seseorang yang bisa beribadah sedangkan dia mempunyai hati yang kasar. Maka lembutkanlah hati, lembutkanlah hati. Bagaimana melembutkan hati? Letakkan hati tersebut di tempat-tempat yang memang orang tidak suka, di tempat-tempat kehinaan, di tempat-tempat yang mana Allah Azza wa Jalla jatuh memandang kita, merasa kasihan, rahmatnya turun. Letakkanlah, lihatlah, kalau seandainya ingin melembutkan hati, datanglah ke rumah sakit, lihatlah bagaimana si sakit mengeluh, bagaimana si fakir bersedih karena dia tidak bisa membayar obatannya. Datanglah ke tempat fakir, datanglah ke tempat anak yatim, usaplah rambutnya, kecuplah keningnya. Datanglah kepada tempat-tempat si lapar yang tidak mempunyai makanan, kemudian dengarkan celotehnya, bagaimana tangisannya, dan dengarkanlah keluhannya. Maka Anda akan mendapatkan hati yang lembut, hati yang mudah-mudahan dengan itu kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah SWT. Sebesar apakah penduduk neraka dan penduduk surga nanti? Penduduk surga akan dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana awal penciptaan. 60 dira'an fis sama, 60 hasta tingginya, sebagaimana ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian umurnya seputar umur 30 sampai 40, sebagaimana diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan penduduk neraka maka dibesarkan lebih besar dari itu. Sedangkan gerahamnya sebesar gunung Uhud. Geraham orang penduduk neraka sebesar gunung Uhud.
agar sempurna siksaan dan azab. Kulitnya tebal, sangat tebal, sehingga ketika dibelah kulitnya itu benar-benar dirasakan azabnya, diyadzuqul azab, agar benar-benar mereka merasakan azab. Jadi dibesarkan sangat besar. Wallahu taala. Saya sangat yakin akan pedihnya azab neraka, tetapi kenapa hati ini masih saja keras? Apa obatnya Ustaz agar hati ini mau tunduk dan patuh? Yang kedua, kenapa hati ini jika dibacakan tentang neraka tidak memiliki reaksi apa-apa? Bagaimana membuat hati ini, melembutkan hati ini Ustaz? Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan hati yang keras Ustaz? Awal bencana seorang muslim atau seorang hamba adalah dari keras hati. Dari keras hati. Keras hati adalah hati yang sulit menerima kebenaran. Ketika diingatkan dia tidak teringat. Ketika dinasihatkan dia tidak menerima nasihat. Ketika diberi pengharapan dia tidak begitu berharap. Ketika diberi rasa takut dia tidak begitu takut. Itu adalah hati yang kasar. Dan itu tergantung, bermacam-macam bentuk hati yang kasar. Hati yang sangat parah adalah hati yang sudah terbalik. Kalkuji muzakhya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bagaikan bejana yang terbalik, dibuat dari tanah liat. Bejana yang terbalik dibuat dari tanah liat, terbalik. Seperti teko yang terbalik. Dan dari tanah liat, kering. Ketika turun kepadanya kebenaran, dia akan menolak. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak pernah mengenal kebaikan dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Bahkan lebih parah dari itu, kemungkaran dia sangka kebaikan dan kebaikan dia sangka kemungkaran. Dan ini musibah terbesar bagi seorang hamba. Bukan berarti dia tidak mau untuk mendapatkan kebaikan, akan tetapi hatinya selalu mengarahkan kepada keburukan. Dia mau, akan tetapi cara berpikirnya yang membuat dia selalu menilai keburukan itu baik dan baik itu keburukan. Rusaknya berawal dari maksiat yang tertumpuk dari dia mulai baligh sampai dia telah menjadi hitam kelam hatinya, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak pernah mendengar kata-kata iman, tidak pernah tersentuh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disirami dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tidak pernah menghadiri kajian. Dan hatinya memang hati yang keras, diciptakan hati yang keras, tidak ditolong juga dengan lingkungan yang baik, maka rusak. Di saat itulah hatinya sulit mendeteksi kebenaran. Manusia diciptakan dengan fitrah, akan tetapi fitrah ini jika seandainya tidak diolah dengan baik, dia bisa-bisa salah menganalisa. Fitrah ini seperti antena yang akan mendeteksi kebenaran. Akan tetapi jika seandainya orang tersebut hendak merusak antena tersebut, maka seharusnya dia mendeteksi kebenaran, akhirnya terbalik akibat maksiat. Dia hanya bisa mendeteksi kebatilan dan maksiat kepada Allah SWT. Kalau zina, permasalahan wanita yang haram, maka tanyakan kepadanya, dia akan segera mengambil dan meraup. Kalau harta yang haram, dia hanya mengerti hal itu. Harta yang halal dia tidak bisa mengerti. Wanita yang halal dia tidak pernah puas. Cara yang benar dia tidak pernah bisa masuk akalnya. Tidak masuk akal saya oleh itu saya Ustaz, tidak bisa masuk akal saya. Dibelah pun pikirannya tidak masuk oleh otak. Dan dia berusaha untuk masuk seperti itu. Jika seandainya seorang hamba telah ditimpakan seperti itu, cepat-cepatlah sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Musibah besar. Jika seandainya seorang muslim mendapatkan hatinya kasar, tidak tersentuh dengan ayat Allah, tidak takut akan hari akhirat, tidak tersentuh dengan ayat-ayat yang membuat dia takut, maka bersegeralah mengobati. Pertama, sebagaimana yang saya katakan tadi, pertama berdoalah kepada Zat yang membolak-bolakkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Zat yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi li ta'atik. Wahai Zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku untuk ketaatan kepadamu. Paling.
Jangan arahkan berapa banyak setiap saat aku mencoba melakukan ketaatan, bersama itu pula hatiku mau melakukan kemaksiatan kepada. Hari ini satu hari aku paksakan dia untuk melakukan kebaikan, 10 hari dia memaksaku untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, angkat tangan di malam hari. Cobalah memohon sebagaimana memohonnya orang sakit untuk kesembuhan. Cobalah memohon sebagaimana orang yang jatuh di dalam usahanya untuk mendapatkan kekayaan. Cobalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana seorang anak yang diusir oleh orang tuanya, tidak ada tempat tinggal dan penginapan kecuali rumah orang tuanya. Cobalah memohon kepada Allah. Memohonlah kepada Allah dengan kesedihan dan kehinaan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dan mudah-mudahan melembutkannya. Jika seandainya hati kita hendak dilembutkan lagi, maka cobalah antarkan diri di tempat-tempat kesepian. Cobalah bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari yang hening. Antarkan diri di deburan ombak, di lautan. Bermunajatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Zat yang memiliki dunia, wahai Zat yang memiliki lautan yang berombak yang tidak pernah berhenti, angin yang tidak pernah berhenti, selalu beribadah kepada aku. Berikan hatiku yang lembut, tundukkan aku di dalam ketaatan kepada-Mu. Jika seandainya hati juga hendak dilembutkan, maka hadirkan dia selalu di tempat-tempat yang menghadirkan kematian. Pergilah ke kuburan, duduklah dan yakini bahawa anda akan seperti yang berada di dalam tersebut. Ucapkan salamun alaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai kalian perkampungan kuburan, sesungguhnya kami pasti akan menyusul kalian. Ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni untukku dan kalian. Lihatlah bagaimana sahabat, saudara, adik, kakak, ayah, ibu yang engkau telah letakkan dengan tanganku di bawah tanah tersebut sekarang telah menjadi tanah yang menjadi ulat dimakan, semuanya punah kecuali amal saleh. Hadirkan hati kita di sana. Jika seandainya hati masih kasar, jika seandainya belum juga takut kepada Allah Azza wa Jalla, berangkatlah di tempat-tempat kesedihan, di rumah gubuk yang tidak mempunyai beras, di tempat-tempat yang sulit, si fakir yang mengeluh, si miskin yang menangis karena tidak mendapatkan makanan. Dengarlah rintihan mereka, bacalah bagaimana orang-orang susah hidupnya, dan ratapi diri anda sebagaimana mereka meratapi diri mereka. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla pengampunan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati. Jika seandainya juga belum lembut hati kita, cobalah duduk bersama orang-orang yang saleh. Dengarlah apa yang mereka pikirkan di dalam kehidupan. Dengarkanlah, bacalah sejarah salaf, secara tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama. Baca kehidupan mereka, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana takut mereka kepada Allah. Mudah-mudahan hati ini lembut. Dan insyaAllah ta'ala jika seandainya seorang hamba telah menjalankan sebab, telah melalui semua sarana, insyaAllah ta'ala dia akan memperoleh keinginannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lembutkan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita, memudahkan untuk tunduk kepada kebenaran, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami akui bahwa kami telah mendengar panggilan iman. Fa amanna, maka kami beriman. Maka kami tuntut, ya Rabb, faghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami gara-gara kami telah beriman kepada Rasul. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, ampunkan dosa kami. Iman kami kepada Rasul-Mu tidak lain kecuali kami tuntut hanya pengampunan dosa kami sebagai manusia. Kami hanya menginginkan kesalahan kami diampunkan oleh Engkau. Faktubna ma'asyahidin, tuliskan kami menjadi orang yang bersaksi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan munajat kita dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.